Haji. Ya. Insya Allah kalau Allah mudahkan, rencananya memang tahun ini insya Allah kami akan berangkat haji, yaitu saya, kemudian Cindy dan juga Ricis. Insya Allah kami bertiga akan berangkat haji. Insya Allah akan berangkat pada tanggal 12 Juni, insya Allah sampai 7 Juli insya Allah. Ini haji pertama untuk Ricis dan juga Cindy, dan saya sebagai petugas, ya, saya sebagai petugas haji, makanya berangkatnya tiap tahun karena saya sebagai petugas sebetulnya untuk membersamai para jemaah haji. Persiapan tentunya udah ada manasik haji. Manasik haji sudah dilakukan agar para jemaah haji ini lebih paham apa yang mereka lakukan di sana. Kemudian kalau untuk saya sendiri dan untuk adik-adik mungkin lebih persiapan kesehatan ya. Kalau Bunda sendiri karena memang qadarullah Allah izinkan ya untuk kembali mengandung. Ya Allah walam ya, saya harus tanya dulu pada beliau. Intinya beliau akan menjaga kesehatan, insyaallah. Kemudian kalau untuk Icis ya, intinya kalau ibadah haji ini kan ibadah fisik ya teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan bisa sehat karena jalannya kan jauh banget ya, berkilo-kilometer. Insyaallah ibadah haji dilaksanakan sebulan, insyaallah. Mulai tanggal 12 Juni sampai 7 Juli insyaallah. Berarti Uma nanti sama Icis Icis sama sini juga ninggalin anak-anak, sama Uma juga semua ninggalin anak-anak bagaimana? Iya, namanya haji kan semua orang kan kalau ada diberikan rezeki sama Allah, diberikan kesempatan pasti ingin sesegera mungkin kan sebagai seorang muslim untuk melengkapi rukun Islam kita kan teman-teman semua. Jadi pastilah harus ada yang dikorbankan. Seperti saya, Bunda Icis dan juga Bunda Cindy ini kan meninggalkan pekerjaan sementara waktu, meninggalkan keluarga, anak-anak untuk berangkat haji. Jadi paling persiapannya lebih ke persiapan secara keilmuan, kata sudah manasik haji alhamdulillah. Persiapan fisik sebenarnya untuk lebih sehat ya, karena kejadian tahun lalu itu cukup membuat kami agak trauma karena ibu kan koma ya teman-teman semua dengan serangan jantungnya itu karena terlalu panas. Dikabarkan nanti mungkin 47-48 derajat Celcius gitu. Jadi itu juga udah mewanti-wanti adik-adik, apalagi kan Bunda sendiri dokter, jadi sebenarnya dia udah tahu gitu ya bahwa jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kurang minum. Karena kejadian ibu kemarin itu memang cukup membuat kita khawatir gitu. Tapi alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan kita udah persiapan untuk kesehatan lah, mudah-mudahan semuanya sehat. Paling persiapannya bawa obat-obatan sih, walaupun dokternya memang udah ada di sana, tapi setidaknya obat-obat yang biasa kita pakai sehari-hari gitu ya ada di tas. Jadi kalau ada apa-apa bisa cepat penanganan untuk diri sendiri gitu. Kemudian untuk adik-adik nggak khawatir karena mereka sekamar terus sama saya. Jadi mereka bilang pokoknya kalau kita nggak ngerti kita tanya Om Boki gitu. Jadi saya pembimbing private untuk adik-adik. Pembimbing haji private untuk adik-adik. Pengalaman haji tahun-tahun kemarin, haji itu nggak bisa diprediksi ya teman-teman semua. Jadi kalau untuk melakukan rangkaian ibadah haji ini perlu kesabaran tinggi karena kita sudah merencanakan dengan sebaik mungkin, tapi di sana kita nggak tahu ujiannya banyak macam-macam. Ada yang tiba-tiba nggak dapat tenda, tiba-tiba nggak dapat makan, tiba-tiba nyasar hilang, banyak teman-teman semua. Ada yang tiba-tiba bahkan perkara ngantri di kamar mandi aja itu juga bisa jadi ujian karena saya waktu haji 2017 ngantri kamar mandi, ibunya sesek terus karena memang sudah sepuh ya, meninggal dunia juga gitu. Jadi kalau kayak tahun lalu kan juga jemaah haji banyak juga yang berpulang ya ke rahmatullah ya teman-teman semua. Jadi ibadah haji ini bukan ibadah sederhana ya, ini ibadah fisik yang sangat luar biasa. Makanya saya mewanti-wanti adik-adik saya, ayo kita ibadah haji pada saat usia muda. Insya Allah kalau kalian punya rezeki di usia muda. Kenapa? Karena ibadah haji ini ibadah yang sangat amat melelahkan. Udaranya panas sekali dan kita nggak pernah prediksi apa yang terjadi di sana dan butuh kesabaran tinggi luar biasa karena apa yang kita inginkan kadang-kadang nggak sesuai gitu. Tadi saya bilang mungkin kadang-kadang hilang, nyasar, tiba-tiba tendanya nggak dapat misalnya, kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di sana, tiba-tiba nggak dapat makan misalnya, tiba-tiba jalanannya macet berjam-jam, itu banyak sekali terjadi teman-teman semua. Jadi saya mewanti-wanti adik saya, ayo kita berangkat haji semudah mungkin kalau punya rezeki, karena saya banyak lihat ketika pengalaman haji di tahun-tahun sebelumnya, ibu-ibu sepuh, bapak sepuh itu memang yang paling rentan pastinya ya untuk akhirnya jatuh sakit dan akhirnya nggak bertahan gitu karena kelelahan yang luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman wartawan juga di usia muda bisa berangkat haji juga ya. Icis sendiri ikut memang diajak apa memang dia antusias? Icis tuh memang dari dulu pengen haji, sama adik saya juga pengen haji, cuman mereka masih pantar dulu ya karena masih ada ini. Akhirnya saya bilang ayo kita berangkat haji tahun ini insya Allah ya. Akhirnya alhamdulillah udah ada keinginan, cuman masih belum waktunya kapan ya gitu, tapi alhamdulillah. Setelah beberapa hari juga mungkin setelah Icis berpisah sama
kalau haji itu memang udah lama. Keinginan Ricis pergi haji sama dengan keinginan Ricis pengen buka TK ini memang udah lama gitu. Bukan karena kejadian tertentu kemudian berangkat haji, enggak. Memang udah lama pengen berangkat haji untuk menyempurnakan rukun Islamnya ya sebagai seorang muslim. Beliau juga kan ya memang harus berangkat haji, udah wajib berangkat haji gitu. Ya. Kalau haji kemarin karena ibu saya sakit ya, koma di rumah sakit itu, jadi kita memang sibuk ngurusin ibu pada saat itu. Cuman ya alhamdulillah haji itu luar biasa ya teman-teman semua, dan saya kagum sekali kepada orang-orang Saudi di sana karena orang-orang yang jatuh sakit nggak bayar sepeser pun loh untuk jemaah haji itu ataupun jemaah umroh. Kalau kita sakit mau tinggi banget biayanya miliaran, kita nggak keluarin uang sama sekali. Untuk jemaah haji free ketika di rumah sakit free, nggak bayar sama sekali. Jadi kemarin waktu ibu saya sakit, alhamdulillah saya tahu itu udah miliaran pasti kalau harus bayar, tapi di Saudi itu untuk orang-orang haji dan orang-orang umroh siapapun yang sakit akan di free kan, alhamdulillah. Menurut kamu persiapan adik-adik untuk tinggal anak-anak gimana sih? Nanti kan dia tinggal sebulan gitu. Iya, untuk persiapan kalau untuk anak-anak adik-adik saya mungkin tanya sama mereka kali ya. Kalau untuk anak-anak saya sendiri ya saya bilang sih sama Ici sama Bunda Cindy, nanti kalau anak-anak mau nginep di rumah, nginep aja biar bareng-bareng sama sepupu-sepupunya gitu. Mungkin seperti itu sih. Jadi ya kita lihatlah seperti apa. Tapi kalau saya bilang kalau misalnya mau main ke rumah, main aja bareng-bareng biar rame-rame gitu. Kamu lagi namanya haji furoda gitu. Apakah Icis Uma juga sama Mas ini berangkat dengan kategori yang haji furoda itu? Nah itu kayaknya lebih baik ditanyakan sama travelnya ya. Travelnya lebih tahu tentang itu. Tapi Uma sendiri juga maksudnya berangkat dalam jangka waktu kan kalau orang haji kan 7 tahun 10 tahun kalau Iya. dan Itu kayaknya ditanyakan sama travelnya lebih tahu tentang itu pakai haji apa, tapi insya Allah berangkat mudah-mudahan amin ya insya Allah. Nih, oke, Apa? Cuma untuk ini kan berangkat ke 3 besok ya. Insya Allah. Kalau untuk Cindy sebagai dokter mungkin tahu jaga kesehatan segala macam. Iya. Sementara untuk Ricis mungkin ada pesan khusus untuk si Bonto. Nggak ada sih, saya lebih ke haji ini jangan sampai kita melaksanakan tapi kita nggak memahami maksudnya, sebenarnya lebih itu sih. Cuman adik-adik bilang, Boki pokoknya kita udah aman ya sama Boki, kan karena saya satu kamar sama adik-adik. Jadi biasanya kalau umrah juga begitu Boki, kita mesti gimana. Jadi mereka banyak tanya kepada saya. Jadi mereka bilang, udahlah pokoknya private pembimbingnya kakak kita sendiri udah aman insya Allah gitu. Jadi saya pikir nggak mesti hari ini harus semuanya disampaikan. Nanti kan sampai di sana setiap hari saya bersama dengan adik-adik. Jadi mereka cenderung lebih tenang karena sama kakaknya sendiri. Gitu.